Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom kali ini. Yang sama-sama kita hormati yaitu dosen pengampu pada mata kuliah digital perbankan, yaitu Bapak Fahruzi Alfani SEMM, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Overview Transformasi Digital Perbankan, dan materi pertama yang akan dijelaskan oleh Akbar Tanjung. Kepada Akbar Tanjung dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan dasar kebijakan mengenai arah pengembangan perbankan terkait akselerasi transformasi digital perbankan diatur dalam MPSJKI 2021 sampai 2025 pilar 3 akselerasi transformasi digital sektor jasa keuangan. RP 121 2020 sampai 2025 pilar 2 akselerasi transformasi digital perbankan. RP 121 2020 sampai 2025 pilar 2 tertuang beberapa inisiatif yang akan dilakukan dalam rangka mendorong percepatan digitalitas perbankan, diantaranya yang pertama dorongan bank untuk mengadopsi berbagai emerging teknologi yang bermanfaat di bidang keuangan. Selanjutnya adopsi teknologi informasi perlu diikuti dengan inisiatif penerapan tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi yang memadai. RP 121 2020 sampai 2025 pilar 3 dalam meningkatkan ketahanan dan daya saing sektor jasa keuangan di bidang akselerasi transformasi digital dapat dilakukan upaya sebagai berikut. Yang pertama, mendorong inovasi dan akselerasi transformasi digital SJK. Selanjutnya, mengembangkan pengaturan yang mendukung ekosistem sektor keuangan digital. Selanjutnya, meningkatkan kapasitas SDM di SJK seiring dengan perkembangan industri digital. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Akbar Tanjung. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Haris Saputra. Kepada Haris Saputra dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang SUDET analisis. Yang pertama, kondisi digital perbankan. Kondisi digital perbankan dapat dilihat dengan menggunakan dua metode. Yang pertama, analisis lingkungan strategis. Analisis lingkungan strategis dilakukan dengan memperhatikan faktor pendorong serta berbagai tantangan yang dihadapi oleh perbankan dalam rangka melakukan transformasi digital. Hasil analisis lingkungan strategi memberikan informasi mengenai faktor pendorong dan tantangan transformasi digital. Selanjutnya, digital maturity bank. OJK menyiapkan tool atau alat yang berguna untuk memberikan panduan pada mengawasi maupun perbankan bernama Digital Maturity Model atau Digital Maturity Assessment for Bank, sehingga bisa mengetahui kondisi digital bank dan dilakukan monitoring pada perkembangan digitalisasi. Pelaporan digital ini dikelola OJK dengan big data analitik dan artificial intelligence agar dapat menghasilkan data analisis yang tepat dan akurat. Sekian materi dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Haris Saputra. Selanjutnya, materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu yang kedua ialah harapan stakeholder.
harapan stakeholder dapat tercapai dengan adanya percepatan transformasi digital bank. OJK menerbitkan 2 peraturan OJK terkait bank umum. Kedua aturan baru ini diluncurkan sebagai landasan dari inovasi dan transformasi bank umum, yakni bank digital. Kedua POJK tersebut ialah yang pertama POJK nomor 12 garing POJK 03 garing 2021 tentang bank umum, dan yang kedua yaitu POJK nomor 13 garing POJK 03 garing 2021 tentang penyelenggaraan produk bank umum. Kedua aturan tersebut menekankan pentingnya akselerasi transformasi digital yang dapat menjadi insentif bagi bank dalam mendorong inovasi produk perbankan sehingga dapat mencapai level skala ekonomi yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu studi literatur. Yang pertama ialah prediksi perbankan masa depan. Di masa depan, perkembangan teknologi informasi diprediksi akan mampu membawa bank berevolusi dengan sangat cepat untuk dapat menyeimbangi perubahan ekspektasi masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan. Bank diprediksi akan mengalami evolusi yang cukup pesat pada aspek data, model bisnis, regulasi, dan teknologi. Yang kedua yaitu best practice. Best practice industri perbankan diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas terkait praktik-praktik terbaik industri perbankan, khususnya di negara-negara yang telah berpengalaman dalam transformasi digital industri perbankan dengan memperhatikan kondisi perbankan nasional. Yang ketiga yaitu international standard, merupakan standar internasional di bidang teknologi informasi dan berperan sebagai regulasi perbankan di berbagai negara. Kemudian yang C yaitu prinsip penyusunan cetak biru. Yang pertama yaitu balance, yaitu menyeimbangkan antara inovasi digital perbankan dan aspek prudensial untuk menjaga kinerja perbankan dalam kondisi sehat atau prudent, safe, and sound banking, serta menjaga kepercayaan masyarakat akan layanan perbankan digital. Yang kedua yaitu teknologi neutral, yaitu tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga yaitu transformation element atau elemen transformasi, yaitu mencakup sumber daya manusia, proses, dan teknologi yang diperlukan untuk memastikan bahwa data sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Redatul Husni. Kepada Redatul Husni, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Redatul Husni dengan NIM 2116005069 akan melanjutkan menjelaskan mengenai materi yang keempat, yaitu mengenai elemen dari akselerasi transformasi digital perbankan. Akselerasi transformasi digital perbankan ini adalah laju percepatan dalam transformasi sistem digital perbankan guna memperkuat tata kelola dan manajemen risiko TI atau teknologi informasi. Dalam akselerasi transformasi digital perbankan ini, terdapat 5 elemen yang berperan dalam langkah strategis untuk mendorong perbankan dalam menciptakan inovasi produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi ekspektasi konsumen dan berorientasi pada kebutuhan konsumen atau customer centric orientation. Adapun kelima elemen tersebut terdiri dari yang pertama yaitu data, yang kedua teknologi, yang ketiga manajemen risiko, yang keempat kolaborasi, dan yang kelima yaitu tatanan institusi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu data. Kebijakan perlindungan data, pengaturan pertukaran data, dan tata kelola data perbankan merupakan aspek penting yang diperlukan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan ini. Nah, dalam perlindungan data nasabah ini terdapat beberapa asas yang perlu diperhatikan. Di antaranya yang pertama yaitu asas kepastian hukum, yaitu bertujuan untuk mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Yang kedua yaitu asas kepentingan hukum, yaitu berguna
berusaha untuk memperhatikan kepentingan hukum atau masyarakat secara luas. Yang ketiga, asas keseimbangan, itu menyeimbangkan antara hak-hak atas data di satu pihak dengan hak-hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum. Asas yang keempat yaitu asas perlindungan, yaitu memberikan perlindungan kepada pemilik data mengenai datanya dan hak-hak atas data tersebut agar tidak disalahgunakan. Yang kelima yaitu asas perlindungan. Yang keenam yaitu asas kemanfaatan, yaitu bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum. Yang ketujuh yaitu asas pertanggungjawaban, yaitu untuk mampu menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk pemilik data. Dan yang terakhir yaitu asas kehati-hatian, yaitu memperhatikan segenap aspek yang berpotensi untuk mendatangkan kerugian. Adapun tata kelola data ini merupakan suatu proses penetapan, penerapan, dan pemantauan strategi, kebijakan, dan pengambilan keputusan bersama atas pengelolaan dan penggunaan aset data. Dalam bisnis bank, tujuan tata kelola data ini yang utama adalah untuk memungkinkan organisasi mengelola data sebagai aset serta memungkinkan ketersediaan data yang andal dan akurat untuk pengembangan produk dan layanan agregasi risiko dan pelaporan, termasuk akuntabilitas dan ketelusuran data. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Ini untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Melissa Chandra. Kepada Melissa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Melissa Chandra dengan NIM 2116050074. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi. Tata kelola teknologi informasi akan memberikan keselarasan strategi bisnis dan investasi atau teknologi informasi agar dapat menciptakan nilai bisnis dari suatu investasi. Untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal, bank perlu melakukan perancangan arsitektur teknologi informasi sebagai bentuk transformasi digital yang dilakukan bank sebelum membangun infrastruktur teknologi informasi. Arsitektur teknologi informasi adalah cetak biru yang menerjemahkan strategi organisasi menjadi rencana sistem informasi. Arsitektur teknologi informasi disusun berdasarkan pemahaman atas strategi organisasi yang kemudian menjadi landasan dalam mengatur, merencanakan, dan menentukan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis organisasi. Next. Terus yang selanjutnya adalah manajemen risiko. Manajemen risiko teknologi informasi adalah penerapan dari prinsip-prinsip manajemen risiko terhadap perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan untuk dapat mengelola risiko-risiko yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Perkembangan digitalisasi di sektor perbankan meningkatkan timbulnya risiko terhadap keamanan cyber bagi bank. Maraknya serangan cyber telah mendorong kebutuhan untuk meningkatkan ketahanan cyber. Cyber resilience melalui penguatan keamanan cyber security. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Melissa Chandra. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Karisma Diana. Kepada Karisma dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kolaborasi bank dalam eksistensi digital mendorong produk bisnis dapat melalui satu, platform sharing memiliki bentuk bank bertindak sebagai penyedia platform melalui aplikasi mobile. Kedua, infrastruktur sharing dilakukan bagi sekelompok usaha bank atau KUB dengan tujuan untuk mendorong efisiensi operasional. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama distribusi produk dan layanan dilakukan untuk memperluas akses konsumen terhadap produk bank, termasuk bank yang memiliki kegiatan usaha terbatas. Kemudian tatanan institusi, transformasi digital perlu didukung
didukung oleh kesiapan tatanan institusi bank meliputi sumber pendanaan dan investasi TI. Bank harus memiliki keputusan investasi yang tepat agar investasi tersebut dapat memberikan manfaat dan profit bagi bisnis bank. Kemudian ada desain organisasi. Bank perlu menyesuaikan berbagai macam aspek mulai dari tempat kerja, struktur organisasi, kewenangan, dan pemberdayaan tenaga kerja. Kemudian adalah digital leadership atau kepemimpinan digital. Diartikan sebagai kepemimpinan strategis yang dapat memanfaatkan aset digital perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang terakhir adalah budaya digital dan digital talent sebagai fondasi yang kuat untuk mengubah pola pikir pengurusan maupun pegawai bank agar berorientasi pada visi digital dengan SDM yang tepat. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Karisma Tiana. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi kami dari kelompok 5. Bila ada kesalahan maupun mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.